praktikum terakhir ya. Berarti ini nanti kita ada pertemuan responsi. Jadi seperti yang kemarin saya bilang bahwa untuk kali ini kita itu ada responsi. Dulu dan untuk pengerjaan seperti biasa nanti yang dikumpul itu kemarin itu, untuk tugas itu CPP ya Mas Ilham ya? Atau Krisut ya? Gimana Pak? Tugas-tugas yang kemarin itu yang dikumpul formatnya CPP ya? Atau screenshot? Kalau yang tugas screenshot ini Pak, codingan sama hasil output. Oh, screenshot coding sama hasil output ya? Oke, Ya, baik. dijadiin PDF. Jadi PDF ya? Oke ya, berarti nanti untuk yang responsi itu juga sama ya? Seperti itu aja, jadi screenshot codingan sama screenshot program yang udah dijalankan. Oke, untuk soal saya share dulu. Oke, saya share screen. Oke, kelihatan ya? Nah, ini responsi akhir. Soalnya itu ada dua. Yang pertama, itu bobot nilainya itu 50 poin, itu terkait dengan perulangan sama array. Nah, seorang wajib pajak ingin menghitung jumlah pajak penghasilan yang diperoleh selama setahun. Kemudian sesuai dengan aturan, seorang wajib pajak akan dikenakan pajak jika total gaji lebih dari 60 juta per tahun. Berarti ini akumulasi selama 1 tahun. Jika wajib pajak memiliki NPWP, maka akan dikenakan pajak sebesar 5% dari total pendapatan. Berarti total pendapatan selama 1 tahun ya. Dan 6% jika wajib pajak itu tidak memiliki NPWP. Jadi perbedaannya 1% antara yang punya nomor NPWP sama yang tidak memiliki NPWP. Nah, kemudian perintahnya, tuliskan listing programnya dengan ketentuan inputnya itu dinamis. Kemudian untuk besaran gaji per bulan, itu dari Januari sampai Desember itu yang dihitung 60 juta per tahun yang dikenakan pajak itu. Berarti kalau di bawah itu berarti nggak kena pajak. Dengan asumsi gaji yang diterima itu berbeda-beda setiap bulannya. Jadi tiap bulannya bisa juga berbeda-beda. Misal katakanlah nggak tetap ya, mungkin nggak tetap. Ada ya, ada tambahan-tambahannya mungkin seperti itu. Jadi inputnya itu dinamis, yang dihitung itu sampai dengan dikenakan pajak itu 60 juta per tahun. Tuh, jadi teman-teman buat program untuk perhitungan apa namanya? Perhitungan pajaknya di sini. Total gaji berapa, kemudian dapat potongan pajaknya berapa gitu. Jadi total yang diterima atau bayar yang harus dibayarkan pajaknya itu berapa setahun gitu. Karena bayar pajak atau bayar NPWP itu bukan NPWP ya, laporan pajak itu kan setahun sekali gitu ya. Jadi ketika lebih dari 60 juta, berarti berapa ya harus dibayarkan pajaknya. Ini yang nomor satu. Yang nomor dua, bobotnya sama juga, 50 poin juga, tapi terkait ini dengan function. Yang nomor dua itu apabila diketahui deklarasi sebuah fungsi menghitung luas lingkaran seperti berikut. Float luas ling integer r. Dan dalam fungsi utama atau main itu terdapat deklarasi ada jari, ada tujuh. Nah, berdasarkan deklarasi di atas, tuliskan listing programnya hingga outputnya adalah hasil perhitungan luas lingkaran. Jadi kemudian rumusnya, kalau lingkaran itu kan pi kali r ya, pi r kuadrat ya, berarti pi kali r kali r. Jadi di sini maksudnya itu diketahui deklarasi fungsinya itu ada float luas ling integer r, berarti menggunakan parameter namanya apa, luas lingkaran. Dan di dalam fungsi utama atau fungsi main itu terdapat deklarasi juga variabel jari-jari sama variabel hasil.
Jadi function yang dimaksud di sini itu function buatan atau fungsi buatan. Tapi di dalam fungsi utama itu juga terdapat variabel gitu. Jadi soalnya ada dua ini. Bentar, yang mana ya tadi? Kelihatan jelas nggak nih? Misalnya nih, bisa dibaca nggak nih soalnya? Kalau kayak gini bisa ya. Bisa, Pak. Nah, ini yang nomor satu, kemudian yang ini nomor dua. Oke, gitu ya. Jadi apa namanya? Ada dua soal, masing-masing bobotnya itu 50 poin ya. Jadi kalau dua benar semua berarti 50 poin. 100 poin. Oke, baik. Silahkan teman-teman dikerjakan. Nanti yang di-upload untuk hasil responsinya itu screenshot listing program sama screenshot jalannya program atau running programnya. Gitu. Oke, silahkan segera dikerjakan dan waktunya sampai dengan mata kuliah ini selesai. Jika nanti ternyata ada yang belum selesai, ya nanti kita evaluasi lagi. Oke, jelas ya semuanya ya? Jelas, Pak. Oke, silahkan segera bisa dikerjakan. Untuk pengumpulan nanti enaknya gimana ya Mas Ilham? Pengumpulan ya, Pak. Zoom aja? Kan lewat classroom aja sih, Pak. Oke, baik, boleh. Lewat classroom juga nggak apa-apa. Nanti jika ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan lagi, ataupun mungkin ada yang mau bertanya sama Mas Ilham atau Mbak Septi juga boleh. Ini kalau tampilan kayak gini, dua soal bisa kebaca nggak ya?